Ya, kita lanjutkan dialog kita, Mas Fitra, dengan asumsi nilai tukar rupiah yang lebih tinggi dibandingkan dengan APBN 2024, lalu kemudian lifting minyak yang sedikit lebih rendah dari APBN tahun lalu. Gimana implikasinya terhadap harga BBM dan yang subsidi kira-kira? Apakah ada kemungkinan naik begitu? Sangat mungkin ya, karena kan Sangat kalau kita mungkin. lihat dari Hmm, asumsi harga minyaknya itu kan 82 US dollar per barrel ya, itu hampir sama dengan asumsi di tahun 2024. oke. Mhm. Sekarang memang kalau kita melihat harga minyak dunia berada di level itu, cuma kita juga harus melihat bahwa potensi ya konflik terutama geopolitik ke depan dan disrupsi dari value chain itu bisa jadi akan kemudian meningkatkan prospek harga minyak dunia Oke. gitu kan, dan itu harus diantisipasi karena selama ini ketika kita melihat perkembangan ya misalnya di Pertamina yang untuk harga BBM yang non subsidi ya seperti misalnya Pertamax dan lain-lain itu kan seharusnya sudah disesuaikan semenjak bulan Januari, Oke. tapi baru kemudian dilakukan penyesuaian akhir-akhir kemarin ya. Artinya kalau kita lihat sebenarnya dari sisi ini punya potensi menggerus penerimaan dari Pertamina itu sendiri. Itu sebenarnya Oke. konsekuensi langsungnya kalau Mhm. tidak dinaikkan gitu Oke. kan. Dan oleh karenanya saya rasa ke depan kalaupun harga minyak dunia itu naik, ya konsekuensi logisnya adalah ya pemerintah harus menambah dana kompensasi ya yang harus kemudian pada akhirnya dibudgetkan lagi ya, di APBN. Ya, itu sebenarnya eh, potensi-potensi untuk kemudian melebarkan rentang defisit fiskal kita di Oke. tahun depan. Kembali lagi ke angka defisit yang menurut Anda harusnya lebih lebar ketimbang yang tadi diumumkan 2,53% ya, Mas Fitra. Betul, betul. Oke, Mas Fitra punya formulasi harga keekonomian BBM berapa? Apakah kalau Pertalite 10.000 itu masih sesuai dengan harga keekonomian atau berapa kira-kira? Ya, kalau dilihat dari eh, harga average per tahun ya seharusnya harga keekonomian ya. Ya kalau kita mempertimbangkan juga nilai nilai Hmm. dari brand dan seterusnya itu memang ada seharusnya bisa disesuaikan antara 20 sampai 30% ya, lebih lebih Hmm. tinggi dibandingkan dengan yang sekarang. Itu berkaca pada fenomena yang terjadi di apa namanya dari sisi Pertaminanya itu Hmm. sendiri ya. Sehingga saya melihat ada potensi bahwa untuk Pertamax terutama ya, Pertamax dan juga yang di atasnya itu disesuaikan antara 20 sampai 30% Oke. untuk kemudian mengurangi tekanan terhadap Pertamina. Yang kedua adalah ya untuk kemudian mengurangi tekanan terhadap potensi tekanan terhadap APBN juga, kalau enggak kan memang harus ditambah Oke. gitu ya defisit. Oke. Mas Fitra, kita tegaskan lagi soal harga BBM. Artinya arah kebijakan harga BBM itu yang subsidi layaknya kompensasinya lah yang juga diperhatikan. Tidak bisa semata-mata menaikkan harga BBM subsidi karena ini terkait dengan konsumsi. Yang kalau sekarang kita lihat juga trennya sudah terus turun, Mas. Begitu? Ya gitu. Kalau kalau harga BBM subsidi kan sebenarnya yang disubsidi itu apa sih? Ya minyak mentah, ya. Terus kemudian Ya. premium. Nah, itu kan kalau definisi subsidi ya pakai Mm-mm, mm-mm. peraturannya pemerintah ya. Tapi yang kita maksud di sini sebagai tambahan dari APBN yaitu dana kompensasi. Nah, itu yang kita lihat bagaimana itu kompensasi menambal Pertalite, menambal Pertamax dan juga yang lain-lain. Nah, kompensasi ini yang kemudian potensinya membesar di tahun depan ya kalau misalnya tidak disesuaikan harganya. Mhm. Mas Fitra, terkait dengan pembangunan IKN, karena tadi disampaikan bahwa ini juga menjadi prioritas ya dari pemerintah yang akan datang untuk melanjutkan keberlanjutan lah dari pemerintahan sebelumnya. Dari anggaran infrastruktur itu masuk di anggaran infrastruktur 400,3 triliun, tetapi tadi Presiden Joko Widodo tidak menyampaikan secara detail berapa sebenarnya alokasi dari total anggaran infrastruktur untuk pembangunan IKN. Nah, menurut Anda berapa yang cukup, Mas? Ya, kalau cukup ya tidak ada yang pernah cukup gitu kan karena IKN kan apa kita masih melihat itu masih dalam initial stage ya. Untuk membangunnya menjadi full pledge IKN ibu kota negara, ibu kota Nusantara, ya itu kan butuh dana yang jauh lebih besar ya. Tapi setidaknya kalau dari sisi prioritas tadi saya melihat bahwa IKN akan tetap dilanjutkan, cuma memang dananya yang dikeluarkan tidak akan sebesar sebelumnya. Saya melihat proporsinya antara kalau di APBN bisa keluar antara 16 sampai 30 triliun lah. Itu seharusnya kita masih bisa mentoleransi itu karena Mhm. apa namanya yang paling penting sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi adalah prioritas di SDM yang mana Ya. itu terefleksi dari makan bergizi gratis tadi.
Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi diskusi kita, Mas Fitra. Tapi lebih dulu, saudara, kita mendengarkan tanggapan Ketua DPR Puan Maharani terkait dengan pidato yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ya, ini masa transisi, jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Pak Jokowi tadi realistis untuk bisa dilakukan karena memang pembahasannya kan sudah dilakukan dalam pembahasan PPKF yang lalu. Namun memang sesuai dengan aturan yang ada, tahun depan itu masih dimungkinkan untuk kemudian pemerintahan baru atau presiden baru merubah semua program-program yang sudah dilakukan atau disetujui pada nota APBN sekarang. Jadi memang dalam masa transisi ini hal itu dimungkinkan. Jumlah sebesar itu membutuhkan kerja keras untuk memperjuangkan keseimbangan fiskal. Artinya pendapatan negara yang harus digenjot supaya tidak ada beban utang terlampau besar. Oke, Mas Fitra, kita lanjut lagi diskusi kita kali ini soal makan bergizi gratis karena memang sudah disampaikan secara tegas ini adalah prioritas yang pertama kali akan dilaksanakan meski secara bertahap. Namun begini Mas, bagaimana kira-kira implementasi makan bergizi gratis ini bisa dilaksanakan? Perlukah ada kementerian atau cukup lembaga saja? Atau bahkan mungkin lebih baik uangnya dikasih ke ibu rumah tangga misalnya gitu supaya tepat sasaran? Gimana menurut Anda? Iya, jadi menurut saya cukup digunakan kementerian yang sudah ada saja sekarang gitu. ya, karena menambah kementerian kan sebenarnya menambah kompleksitas. Itu kalau saya sebagai profesional ditanya. Tapi kalau saya ditanya apakah itu akan realistis nanti ke depan di tengah kompleksitas politik Kim Plus ya kita akan melihat bahwa sepertinya akan bentuknya kementerian juga karena kan bentuk akomodasi juga ya pada akhirnya. Dan dari sisi itu saya rasa oke lah mau kementerian atau tidak kementerian, yang penting programnya terlaksana, efisien dan efektif. Tapi memang pelajarannya adalah semakin banyak aktor yang terlibat di sana, ya semakin sulit untuk dikerjakan gitu kan. Makanya seharusnya fokus gitu ya. Nah, jadi kalau apakah nanti akan terrealisasi dan sampai kapan kemudian kita bisa melihat program makan bergizi gratis itu keluar sampai 400 triliun karena kan ini baru tahap pertama saja 71 triliun ya sampai 100 triliun. Nanti kan inisiasi awalnya kan adalah sekitar 400 triliun. Apakah memang akan keluar 400 triliun? Ya kita akan lihat kan, berarti dilihat dan dievaluasi. Dan kalau sudah akan keluar 400 triliun, nah kan berarti kan kita bicara mengenai potensi pelebaran defisit yang pasti akan membreach 3%. Nah ini juga harus diperhatikan juga. Evaluasinya apakah itu efektif? Yang kedua adalah bagaimana dari sisi penerimaan supaya bisa melakukan langkah-langkah antisipatif untuk bisa kemudian meningkatkan peran anggaran terhadap dari sisi kesejahteraan masyarakat tadi. Nah kalau saya melihat ke depan, seharusnya program makan bergizi gratis ini juga bisa dibuat lebih independen dari APBN. Jadi ada solusi-solusi yang sifatnya non APBN. Karena saya melihat bahwa nanti seharusnya ada strategi collaboration ya, dengan private sectors. Ya ada public private partnership. Kalau selama ini public private partnership itu lebih banyak ya teridentifikasi di sektor infrastruktur, maka tidak juga menutup kemungkinan bahwa PPP ini kolaborasi dengan sektor swasta itu juga terjadi di sektor pertanian ya. Dalam hal ini bagaimana bisa memenuhi target makan bergizi gratis tadi ya. Saya rasa ini juga potensi bisnis yang juga bagus ya untuk sektor swasta kalau dilibatkan, karena selama ini mereka kan agak kurang terlibat ya, crowd out ya kalau di sisi infrastruktur misalnya. Terlalu banyak peran pemerintah di situ sehingga potensi bisnis dari swasta ini terpinggirkan. Nah ini juga mungkin pelajaran ke depan bagaimana melibatkan aktor-aktor di luar pemerintah dan juga melakukan hal-hal yang sifatnya non APBN. Oke, baik. Ini kita ingat lagi bagaimana tadi dalam pidatonya Presiden Jokowi menyebut program makan bergizi gratis masuk dalam strategi kebijakan jangka pendek. Meski demikian, Jokowi tidak menyebut nominal anggaran makan bergizi gratis dalam pidatonya kali ini. Akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antar daerah. Makan bergizi gratis diarahkan untuk meningkatkan gizi anak, sekaligus memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah.
Program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel. Mas Fitra, pertanyaan saya terakhir, kita mungkin bisa merangkum Mas, kalau kita lihat sekali lagi ini sangat menarik selalu untuk kita dalami terkait dengan pendapatan negara 2.900-an triliun dengan sejumlah program-program disatukan begitu ya, antar keberlanjutan dengan yang baru. Nah, apa yang realistis dilakukan dan apa yang tidak realistis dan apa yang perlu dilakukan? Yaitu memperbesar porsi penerimaan negara. Tadi kita dengar dari mana kalau diperbesar pun porsinya dari mana, Mas? Itu harus Anda jawab sih. Betul. Nah, jadi begini ya, kan 2.996 triliun. Nah, itu sebenarnya bisa dinaikkan menjadi 3.100 lah, 3.100 triliun, sehingga bisa memperkecil tadi yang 3.600 triliun ya. Jadi selisihnya tinggal 500 triliun, sehingga defisitnya tinggal 2,3 sampai 2,4%. Pertanyaan adalah dari mana? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Karena kita tidak bisa mendapatkan itu dengan menaikkan pajak. Ya, justru presiden selama ini ketika dinaikkan pajaknya, justru penerimaan pajaknya menjadi lebih jelek begitu kan, anjlok, drop, baik itu dari sisi PPN maupun PPh Badan. Yang dilakukan adalah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, adalah optimalisasi dari existing actors atau sectors yang selama ini penerimaan pajaknya itu terbilang di bawah atau suboptimal. Bagaimana yang tadi saya sampaikan, misalnya ya, ini dari sektor pertambangan. Saya mengidentifikasi 7 atau 8 sektor, tapi yang paling besar salah 2 sektor ini, yaitu sektor pertambangan dan sektor kuliner. Misalnya begini, Pak. Sektor pertambangan tadi yang saya sampaikan bahwa memang PPh badannya anjlok sekitar 58%, tapi saya rasa anjloknya tidak bisa setinggi itu, tidak bisa seanjlok itu. Berarti kan ada potensi tax avoidance gitu. Yang pertama. Yang kedua, sektor kuliner. Kemarin sudah dinaikkan kan PPN dari 10 ke 11%. Tapi dari 10-11% itu yang mana yang nyetor? Kan itu banyak yang nggak nyetor juga, Mbak. Nah, itu aja dulu dibenerin, itu kita bisa dapat potensi pajak penerimaan 100 sampai 150 triliun. Nah, di situ sebenarnya solusinya. Oke, kita akan tunggu nanti bagaimana kinerja realnya di lapangan. Terima kasih Mas Fitra telah bergabung bersama kami. Selamat sore.